Pemirsa, virus corona asal India telah masuk ke ibu kota. Dinas Kesehatan menyebut 19 orang terkonfirmasi positif COVID-19 asal India. Presiden pun memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus tersebut. Corona varian India telah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Menurut Menteri Kesehatan, varian corona asal India terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bangkalan, Madura. Budi Gunadisadikin meminta agar masyarakat meningkatkan disiplin protokol kesehatan lantaran COVID-19 varian India ini lebih cepat menyebar di masyarakat meskipun tidak lebih mematikan. DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. Implementasi di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada 19 orang yang terkonfirmasi positif varian corona India. 5 orang diantaranya dinyatakan sembuh. Sebagian besar dari mereka yang terpapar virus adalah pekerja migran, sementara 5 orang yang dinyatakan sembuh adalah warga negara Indonesia. Terkait meningkatnya kasus corona di Jakarta, Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Forkomimda se-Provinsi DKI Jakarta ke Istana Negara Jakarta. Presiden meminta Pemprov DKI Jakarta menekan peningkatan COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi dan memperketat PPKM Mikro dan penerapan protokol kesehatan. Prasetyo menjelaskan lonjakan COVID-19 di ibu kota merupakan imbas dari libur Lebaran. Data Satgas COVID-19 menunjukkan kasus COVID-19 di ibu kota melonjak 302% dalam 10 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dulu ya. Seberapa berbahaya virus corona varian India yang sudah masuk ke Jakarta? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrialsyam. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ari, varian COVID-19 B1617 sudah ditemukan bahkan dikatakan mendominasi kasus di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Yang menjadi pertanyaan tentunya dari mana sumber virus ini? Apakah ini memang dibawa oleh orang yang memiliki riwayat perjalanan keluar atau bisa terjadi karena ada mutasi dari kasus COVID-19 yang sudah ada di Indonesia? Ya, kita ketahui bahwa memang awalnya kan sudah diprediksi ini kira-kira sebulan yang lalu 2 bulan yang lalu ketika adanya dari MPA jadi dari PMI jadi penduduk migran Indonesia ini yang memang ternyata ditemukan positif dengan varian Delta ini. Dan kalau kita lihat perkembangan lebih lanjut, ternyata ini yang ada sekarang ini itu ternyata juga bukan saja yang memang datang dari luar negeri, tapi ini sudah terjadi penularan antar sesama warga negara, masyarakat gitu ya. Ini yang memang harus kita antisipasi seperti yang terjadi di Kudus itu kan sampai terakhir itu kan memang angkanya sampai hampir 100 kasus yang ditemukan di sana di Kudus itu. Jadi artinya apa? Bahwa sekarang ini yang kita harus antisipasi bukan riwayat perjalanannya lagi gitu ya dari masyarakat kita yang kebetulan memang pekerja migran yang datang ke Indonesia ini tidak. Jadi yang justru diantisipasi sekarang ini adalah penularan itu terjadi sesama masyarakat. Nah, oleh karena itulah kita ketahui bahwa salah satu hal yang kita harus memberikan perhatian penuh seperti yang terjadi di India itu bahwa penyakit ini lebih mudah menularkan dari satu orang kepada orang lain begitu. Baik, Jadi lebih mudah cepat menularkan dan mudah. ini apakah sama artinya dengan lebih mematikan, Pak Ari? Ya, kalau untuk mematikan rasanya memang tidak ya. Jadi sampai saat ini memang tidak. Cuman memang kalau yang kasus-kasus di India dilaporkan memang 3 hal ya. Bahwa mereka biasanya pasien-pasien ini akan mengalami gangguan pendengaran, kemudian juga mual muntah ya, nyeri ulu hati itu gejala yang memang cukup signifikan di situ. Dan kemudian juga pada beberapa kasus memang membutuhkan suplementasi oksigen ketika dia terinfeksi. Nah ini harus kita. Dan satu hal lagi bahwa karena tadi penularannya cepat dan mudah itu
bisa terjadi pada orang-orang muda. Nah ini yang harus kita antisipasi gitu loh. Jadi seperti yang di Kudus kan juga ditemukan ada pada yang umur 20-an ya, walaupun sebagian besar adalah pasien-pasien di atas 40 tahun gitu ya, ini yang di Kudus. Jadi ini yang memang harus diantisipasi ketika ini terjadi di Jakarta. Di satu sisi kita bisa lihatlah sekarang ini macetan masih terjadi ya kan. Di beberapa tempat juga kita lihat masyarakat dalam tanda petik juga tidak konsisten menggunakan masker. Itu yang kita harus antisipasi. Baik, Pak Ari, dikatakan bahwa ada 3 varian COVID-19 yang sudah masuk ke Jakarta, ada Alpha, Beta, dan Delta. Apa sebenarnya yang membedakan varian COVID-19 ini? Iya, jadi kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya kan dulu B117, B1351, ya B16172 ini adalah varian-varian yang ditemukan asal negaranya gitu ya. Jadi ini kan sesuai urutan, makanya sekarang WHO merilis lebih mudah aja untuk diikatnya disebutkan Alpha, Beta, Delta. Ya Alpha itu yang pertama kali. Jadi sebenarnya begini, sejatinya virus COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini memang virus yang selalu bermutasi. Nah, cuman kalau dia memang tadi termasuk yang kita bilang varian of concern, maksudnya apa? Karena tadi itu penularannya cepat, mudah, ya apalagi tadi bisa mengenai pada orang muda. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Berarti ini kan serius. Sejatinya kita juga temukan beberapa mutasi di Indonesia ini dari laporan, tapi alhamdulillah mutasi-mutasi yang ditemukan ini tidak seperti mutasi dari virus yang varian dari India tadi gitu. Atau tadi yang dari Inggris tadi gitu. Baik, artinya virus memang selalu bermutasi dan memang masyarakat juga diharapkan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Yang kita takutkan kalau terjadi double mutasi pada satu orang, ini yang harus diantisipasi gitu. Baik, Pak Ari Faryalsam, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.